Om Swastiastu. How are you, my student? Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Selamat pagi. Today we are going to learn English, special English atau bahasa Inggris peminatan. Before we learn the material, before we learn material, let's pray together. Okay, based on your religion. Okay, pray, begin. Okay, pray and. Okay, how are you? Fine. Okay, I hope all of my lovely students will be fine, will be okay today to learn English. Jadi Bapak harapkan anak-anak bisa belajar dengan baik, belajar dengan tekun karena kesehatan ya, karena sehat dan semangat ya. Okay, today we are going to learn about reservation. Okay, reservation. Okay, reservation. Okay, atau kita akan belajar tentang reservasi. If we talk reservation, jika kita bicara tentang reservasi, apa sih yang yang muncul dalam pikiran anak-anak? Apa? Hotel, oke. Homestay, oke. Next. Form, oke. Next. Apa lagi? Banyak ya, ada hotel, reservation, homestay, villa, so on. Jadi, apa sih reservation itu? Atau apa sih reservasi itu? Nah, kemarin kita udah belajar tentang tenses, structure. Jadi sekarang kita belajar yang lebih ringan lagi, kita belajar reservasi ya. Tujuan kita belajar reservasi ini sebenarnya reservasi ini adalah sebagian saja ya. Kita sebenarnya belajar tentang kinds of forms. Jadi berbagai jenis formulir ya. Salah satunya adalah reservasi. Yang sering ditemui adalah atau yang sering ditemukan adalah mengisi reservasi hotel, homestay, motel, and so on. Jadi nanti di reservasi ini akan Bapak juga singgung beberapa hal seperti bagaimana formulir, baik yang reservasi yang online, written, oral, and so on. Jadi sebenarnya kita akan belajar tentang itu, tapi Bapak akan memberikan langsung saja ke reservation-nya, oke? Definition, apa sih reservation itu? Apa sih reservasi? Gitu. Reservasi bisa kita kategorikan dengan booking in advance. Oke. In context of hotel industry, we mean advance booking of room. Ah, ini ada booking of room-nya. Ya, ada booking of room, of tables in restaurant or banquet hall. Jadi ada reservasi hotel, restoran, dan lain sebagainya. Ya. It is a mutual agreement between the guest and the hotel in which the guest hires accommodation from the hotel at a given time. Jadi begini. Jadi reservasi itu bisa sebuah perjanjian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik pihak hotel maupun pihak guest-nya, ya. Di mana tamu itu meminta beberapa akomodasi, high-res accommodation, akomodasi yang lebih ya dari akomodasi yang sudah hotel sediakan. Misalnya begini. I want to book or reserve a hotel, okay, a room with a double bed, but also have extra bed. Jadi ada 2 bed, ya, double bed dan ada extra bednya. Jadi ada tambahannya apa? Oh, extra bed gitu loh, ya. Itu pengertian dari reservasi. Udah paham, Nana ya? Paham sampai di sana? Do you understand? Oke. Next.
Ini adalah contoh dari sebuah front office. Yang dimana biasanya kalau front office kita temukan reservasi, kita dikasih reservation itu 1 atau 2 lembar ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini juga ada reservasi yang 1 meja 1 yang tadi memanjang di front office-nya. Nah model-model dari reservation atau jenis-jenisnya, model-modelnya seperti apa sih? Ada 2 sebenarnya anak-anak ya. There are 2 modes, of reservation, modes of reservation. The first verbal reservation and written reservation. Jadi ada yang verbal, yang oral, yang diucapkan langsung, dan ada yang tertulis, written. Oke, paham ya? Ada yang verbal diucapkan dan written yang tertulis. Kita bahas yang pertama, verbal modes. The following are the verbal modes in which a reservation request reach a hotel, which is hotel. Jadi yang langsung ya, verbal yang melalui telepon biasanya ini. Ya, biasanya melalui telepon ya. Prospective guest may telepon di hotel directly. Misalnya Bapak masih berada di here now I'm in Singaraja. So I want to reserve a hotel in Nusa Lembongan. Oke. Jadi kita nggak perlu pergi sana. You can go get there, but you can take your phone and then call the hotel. Jadi bisa hubungi hotelnya, nanti dari pihak hotel akan mengisi reservasi sesuai dengan apa data yang kita berikan. This is the most common method of direct reservation communication. Nah, ini yang sering digunakan, yang paling sering digunakan pihak hotel untuk mengisi reservasinya. Oke? Do you understand? Oke. If you have question, ask me on WhatsApp group. Jadi jika ada pertanyaan tentang apa yang Bapak jelaskan belum paham, silakan melalui WhatsApp group ya, Nana ya. Selanjutnya, ini contohnya. Contoh reservation by phone atau verbal reservation ya. Kita lihat. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah written modes. The following are the written modes in which reservation request reaches hotel. Jadi untuk ini ada melalui mail ya. Mail atau melalui surat. Email ya. Kalau sekarang sih nggak ada surat, yang ada adalah email, electronic mail atau surat elektronik. Written request for reservation are common for group tour or convention business. Biasanya kalau sebuah travel agent mau mereserve hotel untuk beberapa orang, untuk kelompok, biasanya melalui email. Ya, karena data-datanya kan ada banyak ya, biar nggak satu-satu nelpon kan lebih boros ya. Cost production-nya lebih banyak. Generally, mail requests are sent directly to the reservation department of the destination property. Jadi secara umum permintaan dari surat akan dikirim secara langsung kepada bagian atau reservation department pada bagian reservasi untuk membooking hotelnya ya. Selanjutnya ada telex, kabel, fax, email, others. Tapi sekarang kalau zaman sekarang telex, kabel, fax itu jarang digunakan ya. Jarang digunakan. Yang sering digunakan sekarang adalah by WhatsApp, by email ya. Jadi dengan berkembangnya teknologi fax, kabel, telex itu yang kecil ya, kayak pager itu kalau dulu zaman Bapak itu ada. Itu sering digunakan. Kalau sekarang sudah zaman sudah semakin canggih, information technology 4.0, jadi 4.0 sudah semakin canggih, bisa via WhatsApp dalam bentuk PDF dan sebagainya ya. Nah ini contohnya, ini contoh dari fax yang dulu, sekarang sudah hampir tidak ada. Source of reservation ada sumber-sumber dari reservasi ada by NGO, by company, by airlines, by GOVT, or by FIT. Oke, kita lihat apa sih reservation by FIT. FIT itu apa? FIT itu adalah free individual travelers. Jadi when a person individually visit a room and books in advance, then the source is FIT. Jadi free individual traveler. Jadi jika anak-anak melakukan traveling atau kemana berkunjung, Anda langsung datang ke sana, ke hotel langsung mengisi, itu disebut dengan free individual traveler.
Jadi reservation by fit ya. Yang kedua, reservation by company. When room reservation is done by any company for its employee, then it is no reservation by company. Jadi perusahaan yang membookingkan atau mereservasi fasilitas di hotel, ya, mereservasi fasilitas di hotel, dan pihak hotel yang akan menghubungi, pihak perusahaan yang akan menghubungi hotel, ya, seperti itu. Reservation by airlines. When an airlines company, jadi reserve room for its employee or its passenger. Jadi bisa sebuah perusahaan penerbangan, misalnya Garuda Indonesia, Lion Air, Qantas, dan lain sebagainya. Itu kalau kita memesan, tolong langsung pesankan paketnya dengan hotel langsung dari airlines-nya yang akan melakukan reservasi ke hotel tersebut yang dituju ya. Atau reservation by GOVT, when a reservation done by any public sector company, state GOVT, center GOVT, then it's known as reservation by GOVT. Jadi beberapa public sektor, perusahaan publik ya, seperti yang government ya, seperti PLN atau lain sebagainya melakukan reservasi, itu jangan reservation by GOVT. Selanjutnya BNGO, United Nations Organization. Jadi reservasi yang dilakukan oleh organisasi yang dimiliki oleh suatu negara non-GOVT, itu disebut dengan reservation by NGO ya, United Nations Organization, UNO. Nah, tipe-tipe reservasinya ada apa saja? Ada tentative reservation dan confirm reservation ya. Tentative reservation adalah reservasi yang dibuat oleh tamu ketika dia tidak pasti tentang planningnya, baru tentatif, artinya baru sementara, belum memastikan ya. Biasanya this type reservation is cancelled after 2 days. Jadi akan dibatalkan 1 atau 2 hari sebelumnya jika belum ada konfirmasi. Misalnya gini, Bapak melakukan reservasi sekarang, terus Bapak katakan lagi seminggu saya akan reserve room, booking room, bla 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 bla, facilities bla 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 bla. Jadi 1 minggu berikutnya atau hari ke-5 tidak ada konfirmasi dari saya sebagai tamu, dari Bapak, maka akan langsung di cancel. Jadi diberikan pihak lain jika kita tidak memastikan. Maka itu disebut dengan tentative reservation. Yang kedua, confirm reservation ya. Most of the reservation made at hotel are treated as confirm reservation. Jadi banyak hotel yang memang menerapkan confirm reservation, jarang menerapkan tentatif ya. Misalnya dengan memberikan down payment atau uang muka ya, down payment money. Room reservation is treated as confirm when a request comes in writing. Jadi bisa misalnya by travel agent ya, by email ya. Jadi sudah dikonfirm, sudah dibayar down payment-nya, nanti tinggal masuk. Jadi sudah pasti. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak masuk, ada agreement-nya atau perjanjiannya berapa persen dikembalikan atau bagaimana, tergantung dari masing-masing pihak hotel ya. Ya. Confirm reservation itu ada guaranteed reservation, non guaranteed. Seperti Bapak katakan, ada yang bergaransi, ada yang tidak bergaransi. Jika dibatalkan apa, bagaimana perjanjiannya? Jika tidak dibatalkan, bagaimana gitu? Ada masing-masing ya. Ya, seperti Bapak katakan, ada prepayment atau down payment, ada by credit card, oke, atau ada advance deposit, ada menaruh uang ya selanjutnya di sana. Reservation form. Nah, ini yang paling penting. Reservation form is important and basic document for any reservation system. Jadi reservation form itu adalah suatu hal yang penting dan dokumen dasar untuk sebuah sistem reservasi. Hotel design on form based on need. Jadi hotel didesain untuk membuat formnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Yang selanjutnya, next, this is a short of checklist if information that must be collected from guests before making any booking by hotel. Jadi reservation form itu adalah short of checklist of information dari, jadi list singkat dari
tamu, ya, berasal dari mana, umur berapa, lain sebagainya. In case of written mode, the request may be come in various form. Jadi biasanya yang by email or written itu lebih lengkap ya data-datanya. Oke, itu saja. Ini beberapa contoh ya. Setelah melakukan reservasi diberikan kunci hotel. Oke. Nah, itu yang mengenai reservation hotel. Oke, Nana ya, paham Nana ya? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham atau kalau misalnya tidak paham silakan tanyakan melalui grup WhatsApp. Kalau sudah paham, tugas anak-anak adalah satu, membuat sebuah reservation form, ya. Bisa anak-anak download di Google atau browsing sebuah hotel, hotel apa saja, reservasinya, reservation formnya seperti apa. Yang pertama reservation form. Yang kedua formulir pendaftaran, ya, formulir pendaftaran dalam bahasa Inggris. Yang ketiga kartu pinjaman perpustakaan dalam bahasa Inggris. Silakan buat ketiganya itu dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, yang pertama reservation, hotel reservation, yang kedua formulir pendaftaran, baik pendaftaran sekolah, bimbel, apa lain sebagainya dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah mengisi kartu peminjaman buku di perpustakaan. Oke, itu saja tugas untuk anak-anak. Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and goodbye.